Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Ya, Amerika Serikat diketahui adalah negara pertama yang berhasil mengembangkan senjata nuklir. Tepatnya pada tahun 40-an, ketika era Perang Dunia Kedua. Karena itulah Amerika Serikat menjadi negara pemenang Perang Dunia Kedua. Saat mereka berhasil membuat musuh mereka Jepang bertekuk lutut dan menyerah setelah dua kota terbesarnya diluluh lantakan oleh dua hantaman bom nuklir, Little Boy dan Fat Man. Sejak saat itu, hegemoni dan dominasi Amerika Serikat terhadap perpolitikan dan militer global berhasil mereka genggam dibanding rival abadi mereka, Uni Soviet atau Rusia. Pada akhir era 40-an, diketahui Amerika Serikat sedikit lebih di depan. Mereka sangat jumawa. Mereka mengandalkan senjata mematikan mereka, yakni nuklir, untuk memonopoli militer dan keamanan dunia saat itu. Ya, saat itu di tahun 45 hingga 50, memang belum ada negara selain Amerika Serikat yang bisa menciptakan senjata nuklir, termasuk Rusia atau Uni Soviet. Tapi semua berubah ketika 29 Agustus 1949 Uni Soviet berhasil menguji coba senjata nuklir pertama mereka. Mendengar kesuksesan Soviet, Amerika Serikat bingung bukan kepalang. Bagaimana tidak, rival dan ancaman terkuat negaranya yakni Uni Soviet ternyata juga telah sukses membuat senjata nuklir. Seluruh pejabat pakar militer Amerika Serikat waktu itu langsung kebakaran jenggot. Bagaimana tidak, diketahui mereka harus merombak total sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat tahu daya hancur yang diciptakan senjata nuklir sangatlah dahsyat. Mereka membayangkan seandainya Soviet menjatuhkan bom nuklir di wilayah mereka, kehancuran ekonomi dan krisis parah pasti di depan mata. Dan faktanya saat itu, sebelum Perang Dingin terjadi, pesawat pembom Soviet diketahui sering mondar-mandir di wilayah Alaska dan Kanada tanpa terlacak oleh sistem radar konvensional Amerika Serikat. Dan bagaimana jika salah satu pesawat-pesawat tersebut membawa bom nuklir dan terbang di atas langit Amerika Serikat tanpa diketahui? Ya, sejak Soviet sukses menguji coba nuklir, negara-negara barat terutama AS langsung tancap gas untuk mengembangkan sistem radar terbaru yang lebih kuat dan canggih hingga dapat melacak pesawat-pesawat pembom Soviet. Dan ketika Perang Dingin telah dimulai di era 50-an, di mana Soviet dan Amerika Serikat juga telah berhasil menginstal perangkat radar generasi terbaru pada wilayah mereka. Kini mereka pun kembali berpikir untuk menciptakan pesawat bomber yang mampu terbang berhari-hari dan sanggup terbang setinggi mungkin untuk dapat menghindari sistem jangkauan radar terkini. Ya, karena diketahui kelebihan pesawat bomber adalah kemampuan mereka dalam menghindari jangkauan radar. Pesawat bomber bisa terbang berhari-hari dengan ketinggian maksimum untuk menghindari radar dan menembus pertahanan musuh. Tapi masalah utama pesawat bomber adalah kapasitas tangki bahan bakar. Meski faktanya pesawat bomber bertangki lebih besar daripada pesawat pada umumnya, tapi untuk operasi mata-mata dan penerbangan jangka panjang, pesawat bomber masih harus isi ulang di udara. Untuk itu, pada era Perang Dingin, Rusia dan Amerika Serikat berlomba menciptakan pesawat bertenaga nuklir yang memanfaatkan reaktor fisi untuk daya tahan bahan bakar yang lebih tinggi. Ya, nuclear power aircraft atau pesawat bertenaga nuklir mulai dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Soviet pada awal era Perang Dingin pada tahun 50-an. Tujuan utama proyek mahal ini adalah untuk pengembangan pesawat bomber bertenaga nuklir dengan daya jelajah super tinggi yang dapat beroperasi berhari-hari tanpa isi ulang bahan bakar, dan tentunya memanfaatkan teknologi nuklir berbasis reaktor fisi. Proyek ini diawali oleh Amerika Serikat pada 1951 dengan proyek bernama ANP, Aircraft Nuclear Propulsion. ANP merancang proyek untuk memodernisasi dan memodifikasi dua bomber utama Amerika Serikat, yakni B-36
dan WS-125. Meski faktanya membuat instalasi reaktor nuklir pada pesawat terbang tak semudah yang dibayangkan, faktor resiko teknologi desain adalah faktor utama dalam proyek ini. Karena tujuan utama proyek ini adalah merakit mesin jet yang dapat dikolaborasikan dengan reaktor fisi nuklir agar mesin jet dapat memanfaatkan reaksi panas fisi untuk memanaskan udara dan mengkompresnya hingga menjadi tenaga jet, dan tidak lagi menggunakan bahan bakar seperti aftur atau minyak bumi. Yang pastinya reaktor nuklir harus diinstal di sayap-sayap pesawat di dekat mesin jet turbo, dan itu bukan hal yang mudah karena dulu belum ada perangkat reaktor modular kecil, jadi mereka harus membuat reaktor portable yang lebih ringkas dan ringan, hingga terciptalah HTRE-3, sebuah reaktor yang menggunakan reaksi uranium-235. Meski berukuran cukup besar, tapi diketahui pada saat itu HTRE-3 adalah reaktor teringkas di dunia, sebuah reaktor garam cair bersirkulasi yang dimodifikasi dan menghasilkan daya hingga 1 kW hingga 1 MW. Awalnya proyek uji coba dilakukan dengan banyak kendala, mulai dari kebocoran energi hingga panas fisi yang tak terkendali yang membakar mesin jet. Pembenahan banyak dilakukan hingga mimpi pun sedikit terwujud ketika uji coba pertama mampu dilakukan dengan penerbangan hingga 20 jam nonstop tanpa kendala. Tapi meski bisa diuji coba terbang, faktanya pesawat tersebut tidak benar-benar aman untuk digunakan. Kontaminasi radioaktif di udara, bahkan kerentanan awak pada kontaminasi berat tingkat tinggi juga resiko fatal jika pesawat tersebut kemudian jatuh, yang bisa mengkontaminasi daratan, menjadi kritik serius dari publik juga para pengamat militer. Dan di lain sisi, piagam PBB tentang keamanan nuklir juga mengharuskan segala kegiatan militer atau industri juga riset diwajibkan agar tidak mengkontaminasi lingkungan dan manusia. Hingga pada tahun 1960, proyek tersebut akhirnya benar-benar dibatalkan dan dihentikan seiring dengan dikembangkannya teknologi ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile atau rudal nuklir antar benua dan kapal selam nuklir yang diketahui jauh lebih aman dan efektif untuk dapat mengakomodasi pengangkutan hulu ledak nuklir dibandingkan dengan pengangkutan hulu ledak menggunakan pesawat bomber. Ya, hingga kini penggunaan ICBM dan kapal selam nuklir masih terus diandalkan untuk menjadi sarana pengangkut hulu ledak nuklir di dunia. Profesor Kardus dari sisa reaktor pesawat HTRE-3 mengabarkan.